podcast Impact, Iman, Motivasi, Pergaulan, Akademik, Cinta, dan juga Transformasi. Tempat di mana kita bisa ngobrol santai bersama dengan narasumber kita dan juga menggali makna yang mendalam, terlebih khusus mendapatkan pengetahuan yang belum kita ketahui. Nah teman-teman, di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang sering kali kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga relate di dalam kehidupan kita. Seringkali kita mungkin berpikir, apa sih yang sebenarnya lebih penting antara obat dan juga pikiran yang positif? Karena ada beberapa orang yang berpikir bahwa pikiran positif ini sangat penting untuk menjaga kesehatan mereka, bahkan mempercepat pemulihan. Tetapi ada juga yang berpikir bahwa obat itu lebih penting, dan sehingga mereka ketika mereka mengalami sakit, mereka hanya mencari obat. Nah, oleh karena itu, pada podcast kali ini kita akan membahas soal masalah ini atau pertanyaan yang sering kali muncul di dalam kehidupan kita. Hari ini saya sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Mem Cheryl Liu. Beliau adalah seorang dosen dan juga tentunya seorang pribadi yang banyak concern di bidang kesehatan, terlebih khusus di bidang kerohanian. Halo Mem, apa kabar Mem? Halo Tasya ya. Iya. Apa kabar Tasya? Ya, luar biasa. Nah, Mem, topik kita pada kali ini tentunya fokus dengan pertanyaan, yang mana sih yang lebih penting, obat atau pikiran yang positif. Nah, Mem, kalau berbicara tentang hal ini, jika kita sandingkan dengan kehidupan sebagai seorang mahasiswa, seringkali mahasiswa itu di dalam kehidupan mereka hampir aja setiap minggu ada yang tumbang atau merasa sakit karena kewajiban mereka sebagai mahasiswa. Mungkin ada yang sakit karena begadang, ada yang sakit karena banyak tugas, saking dipikir-pikirnya itu membuat mereka sakit. Nah, oleh karena itu saya ingin bertanya, kalau mengikuti pengalaman, sesuai pengalaman atau experience yang Mem punya, tentunya Mem pernah mengalami masa-masa ini juga kan? Betul. Ya. Nah, Mem ini tipe orang yang rajin banget jaga pola hidup, kesehatan, atau orang yang juga mengikuti ritme kesibukan sebagai seorang mahasiswa yang hanya sibuk untuk mengejar nilai, mengejar pengetahuan yang belum diketahui. Oke. Jadi kalau ditanya dan flashback lagi ya, ketika saya waktu masih jadi mahasiswa dulu, kalau dulu sih gimana ya? Jadi nggak yang saya kalau dipikir-pikir ya dan diingat-ingat lagi, kayaknya saya nggak terlalu yang jaga-jaga banget deh. Cuman kayaknya karena ada pola kebiasaan yang sudah terbentuk, jadi bukan yang kayak saya strict harus begini, harus begitu, tidak. Jadi ada memang momen-momen di mana lagi banyak tugas, misalnya besoknya mau presentasi, kemudian sudah mulai dari malam sudah mulai gugup gitu ya. Apalagi kalau menjelang skripsi. Nah itu rasa stres, frustrasinya itu paling memuncak ketika masa-masa itu, skripsi ataupun tesis, karena itu kan tugas akhir yang kita harus maintain sendiri, bukan seperti kayak tugas-tugas biasa gitu loh. Kalau tugas-tugas biasa kita masih ada teman, kita saling ingatkan. Nah kalau udah skripsi itu individual. Kalau dulu individual, jadi jatuhnya betul-betul harus maintain sendiri. Nah kalau diingat-ingat ada masa-masa di mana memang sibuk, ya akhirnya jadinya tidurnya malam gitu ya, begadang gitu. Jadi nggak selalu dijaga-jaga sekali. Tapi sebenarnya kalau tidak ada tantangan-tantangan seperti tadi, ya kembali lagi ke pola yang seperti biasa. Jadi tidur di bawah
jam 12 gitu. Atau misalnya memang lagi mau ujian, udah subuh-subuh, udah bangun terus abis itu mulai baca-baca gitu. Dan memang sudah terbiasa kalau pagi itu ya makan pagi. Jadi bukan yang kayak gini, bukan yang kayak saya harus makan pagi, saya harus tidurnya cepat, tidak. Tapi karena kayak udah jadi kebiasaan, jadi ya mau nggak mau ya makan pagi gitu. Cuman kalau tidur, masalah tidur aja yang mungkin ya agak sedikit terganggu kalau besoknya ada sesuatu hal atau lagi melalui proses tantangan-tantangan akademik gitu. Oke, Mem. Berarti Mem ini orangnya tipe yang di sedang-sedang ya? Iya, sedang-sedang ya. Situasi dan kondisi. Bisa dibilang begitu. Ya, oke Mem, terima kasih atas jawabannya. Nah, yang bikin menarik pada pembahasan kita kali ini, sebenarnya kalau bicara soal sakit, Mem, yang paling cepat kepikiran itu adalah obat. Ya, karena saya banyak maksud saya banyak berhadapan atau ketemu dengan teman-teman yang ketika mereka sakit, mereka hanya mencari obat. Tetapi ada juga teman saya yang ketika mereka sakit, mereka hanya berpikir positif karena mereka percaya bahwa pikiran positif itu dapat membawa kesembuhan. Nah, Mem, jadi melalui pendapat-pendapat dari orang ini, apakah yang sebenarnya yang lebih penting atau berperan besar di dalam kehidupan kita ketika kita merasa sakit? Nah, oleh karena itu, Mem, kita akan masuk pada pertanyaan yang pertama. Kalau berbicara soal sakit yang sudah saya mention sebelumnya, biasanya yang paling cepat terlintas di dalam pikiran kita yaitu mencari obat. Bahkan ada orang yang ketika mereka sakit, misalnya demam, tapi di tempat mereka tidak terdapat obat demam. Nah, mereka merelakan diri untuk pergi ke apotek terdekat untuk membeli obat tersebut. Nah, menurut Mem, dari sisi medis sendiri, obat ini berperan seperti apa untuk proses kesembuhan, dan apakah cukup hanya dengan obat saja untuk kesembuhan, Mem? Oke. Pertanyaannya menarik ya. Jadi seberapa besar ya peran obat untuk kesembuhan atau pemulihan? Sebenarnya kalau bicara obat, mungkin saya bukan tidak terlalu ekspertis ya di bidang itu, tapi saya jawab sepengetahuan umum yang saya punya gitu. Jadi kalau misalnya obat seberapa penting? Cukup penting, terlebih apabila kondisinya memang sedang sakit gitu ya, dan butuh kesembuhan, butuh pemulihan gitu. Jadi kalau dalam keadaan sakit memang cukup penting. Peran obat itu ada beberapa. Peran yang pertama itu obat itu meredakan nyeri. Jadi kalau misalnya kita flu, kita demam, demam terus sakit kepala gitu ya, itu kan agak mengganggu keseharian kita. Nah, dengan mengkonsumsi obat itu bisa meredakan nyerinya, sehingga sambil menunggu tubuh fight dengan virus atau bakteri di dalam tubuh, kita pun bisa merasakan nyaman gitu. Nah, kemudian peran yang berikut itu lebih kepada memang untuk menyasar, obat itu menyasar kepada bakteri atau virus yang ada di dalam tubuh. Jadi kayak seperti antibiotik ya. Nah, itu kan memang betul-betul untuk membunuh bakteri yang ada di tubuh gitu. Jadi fungsinya ya untuk mentargetkan bakterinya, mematikan bakterinya ya. Jadi lebih cepat untuk sembuh, cepat untuk pulih. Nah, yang ketiga ada kondisi-kondisi tertentu yang untuk menjaga, obat itu untuk menjaga kondisi supaya tidak terjadi komplikasi. Misalnya diabetes, hipertensi. Nah, itu kan keadaan-keadaan fisik yang perlu dijaga agar misalnya tekanan darahnya tidak tinggi terus, sehingga nantinya akan berdampak pada penyakit-penyakit yang lain, munculnya penyakit-penyakit yang lain. Jadi fungsi obat itu ya seperti itu, gitu ya. Tetapi apakah itu satu-satunya cara? Pertanyaannya kan gitu. Apakah satu-satunya cara untuk pemulihan? Tidak.
Uh, karena ada banyak faktor yang bisa mendukung seseorang itu pulih dari penyakit. Jadi itu bukan satu-satunya cara. Bahkan dari obat aja kita itu harus juga disiplin dalam pengonsumsiannya, gitu ya. Harus berdasarkan dosis, harus juga berdasarkan waktu yang memang sudah dianjurkan dokter supaya lebih efektif, ya kalau dari obat. Kemudian kalau ada penyakit tertentu atau macam kecelakaan gitu ya. Jadi harus ada terapi tertentu kan, misalnya harus fisioterapi. Nah itu kan faktor-faktor yang mendukung untuk lebih cepat pemulihan. Nah selanjutnya kalau misalnya kayak penyakit-penyakit yang lumrah terjadi, misalnya kayak demam gitu ya, flu, ya pasti harus pola hidup, nutrisi. Kita perlu konsumsi gizi yang seimbang, terhidrasi dengan baik, tidur yang cukup, dan juga bagaimana kita menilai diri kita. Berpikir positif juga salah satu hal yang penting untuk lebih mempercepat akan pemulihan kita gitu. Jadi jawabannya adalah bukan satu-satunya. Ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi pemulihan seseorang dari sakit. Oke, terima kasih Mem. Jadi dari jawaban yang Mem berikan dapat kita simpulkan bahwa obat itu memiliki banyak fungsi, terlebih khusus dalam pengobatan untuk proses pemulihan satu penyakit. Nah Mem, tetapi ada juga beberapa orang, mereka sudah sering mengkonsumsi obat, bahkan mereka ini sudah dianjurkan oleh dokter untuk selalu mengkonsumsi obat, tetapi oleh karena pikiran mereka yang tidak bisa mereka kendalikan, atau mereka hanya berpikiran tentang hal-hal yang negatif tentang penyakit yang mereka derita, itu membuat proses kesembuhan itu lama terjadi. Nah, tadi kan Mem kita sudah membahas tentang seberapa penting obat bagi proses pemulihan. Nah, saat ini kita akan membahas seberapa penting sih Mem pikiran positif itu dalam proses pemulihan atau mempercepat proses kesembuhan. Oke. Kita bicara dulu, ini agak sedikit berat sedikit ya. Jadi gini, secara neurologis agak berat sedikit ya. Jadi kalau secara neurologis ketika kita berpikir positif, ada area-area otak yang aktif, yaitu otak yang memang mengatur akan emosi, itu amigdala. Kedua, otak yang mengatur kemampuan kita berpikir secara rasional, dapat menghargai diri, menghargai situasi di sekitar kita dengan lebih baik, dengan lebih netral, dengan lebih positif. Nah, itu adalah prefrontal cortex. Jadi, ketika keduanya aktif, itu akan merilis neurotransmitter ya, agak ini ya. Serotonin dan dopamin ya. Nah, apa fungsi dopamin dan serotonin ini? Adalah memunculkan rasa bahagia dan rasa kesejahteraan. Jadi singkatnya adalah ketika kita berpikir positif, kita akan lebih mudah merasa bahagia gitu. Nah, ketika kita merasa bahagia itu dan merasa diri sejahtera, itu akan berdampak positif kepada imun tubuh kita. Jadi kita lebih kuat lagi imunnya. Jadi akan mempercepat kesembuhan atau pemulihan. Nah, saya mau bahas sedikit juga ya tentang berpikir positif itu bisa banyak sekali manfaatnya. Banyak sekali manfaatnya, tidak hanya soal kesembuhan, tapi juga mengurangi stres, mengurangi rasa kecemasan, dan membantu seseorang itu bisa menghadapi situasi yang menantang, gitu ya. Di hidup kita tuh pasti nggak flat kan, ada di mana kita akan menemui tantangan, mau kecil mau besar. Nah, dengan kita berpikir positif itu membuat kita jadi lebih menghargai diri kita dengan lebih netral dan mampu untuk menghadapi setiap tantangan-tantangan.
Nah, kemudian kita jadi bisa melatih diri kita cara-cara untuk menghadapi tantangan-tantangan itu, gitu. Jadi misalnya contoh ya, contohnya misalnya kalau untuk soal-soal yang berhubungan dengan hitung-hitungan, berhitung-hitungan kita sulit, kok nggak pernah dapat nilai yang bagus, gitu ya. Saya sudah belajar dari malam sampai pagi tapi nggak pernah bisa. Oke, kalau orang yang berpikir positif dia akan cari cara, gimana caranya supaya bisa saya persoalan soal matematika ini bisa saya selesaikan, gitu. Oke, nanti dia akan dapat caranya, misalnya sepertinya saya butuh mentor, saya harus cari mentor, gitu. Tapi kalau berpikir negatif nggak akan sampai ke nggak akan sampai ke pemecahan, solusi, betul, nggak akan sampai ke solusi itu, karena udahlah saya nggak akan bisa. Tapi kalau saya mampu, saya bisa berdaya, saya bisa berjuang untuk bisa paham untuk soal-soal berhitung ini. Jadi dia akan cari terus solusinya, gitu. Jadi selain juga mengurangi stres, kita jadi lebih kalau bisa dibilang lebih bisa agile ya dalam menghadapi setiap tantangan. Nah, terus ada penelitian ini mengenai tadi yang Mem sudah sempat bahas mengenai sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau misalnya orang-orang yang berpikir positif itu imun tubuhnya cenderung lebih kuat. Itu memang sudah dibuktikan dari berbagai macam penelitian. Dan biasanya orang yang berpikir positif tingkat tekanan darahnya itu tidak tinggi, gitu. Jadi mengurangi resiko-resiko serangan jantung, gitu ya, macam-macam seperti itulah, ya. Kemudian juga orang yang berpikir positif cenderung memilih pilihan gaya hidup yang lebih sehat, gitu. Jadi banyak sekali manfaatnya berpikir positif. Terima kasih Mem. Melalui jawaban yang Mem sudah berikan dapat kita ketahui bahwa pemikiran yang positif itu memiliki begitu banyak manfaat. Karena saya juga memiliki satu teman yang dia memiliki satu penyakit, yaitu hipertensi. Nah, hipertensi dia dapat ini karena pola pikirnya yang selalu berpikir soal yang negatif-negatif. Oleh karena itu darahnya cepat naik ya. Nah, dari diskusi kita pada saat ini dapat saya ketahui dan dapat saya pelajari bahwa pikiran yang positif dapat membuat kehidupan kita juga menjadi lebih positif. Iya, betul. Ya. Kita masuk pada pertanyaan yang selanjutnya. Tadi kan kita sudah membahas tentang seberapa penting obat dan juga pikiran yang positif. Kali ini kita coba untuk mengambil dari sisi kerohanian, Mem. Nah, hidup sehat seperti apa sih, Mem, sebenarnya yang dianjurkan oleh Alkitab untuk kita sebagai manusia terapkan di dalam kehidupan kita? Saya ada beberapa ayat ya yang saya kutip. Yang pertama itu dasarnya adalah tubuh kita itu adalah bait suci ya, bait Allah. Jadi kita harus jaga dengan baik. Itu di 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Di dalam Alkitab itu sebenarnya firman Tuhan itu banyak sekali memberikan nasihat-nasihat mengenai kesehatan. Entah kesehatan secara fisik, entah kesehatan secara mental, gitu. Ada beberapa. Jadi kalau di Kejadian 1 ayat 29, Imamat 11 itu pasti tentang pola makan, ya. Bagaimana apa yang bisa kita makan, apa yang tidak bisa kita makan. Dan anjuran-anjuran makanan yang sehat itu ada di ayat tersebut. Kemudian Amsal 20 ayat 1. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Jadi kalau menurut Alkitab kita harus jauhi alkohol, minuman-minuman keras, ya. Kemudian istirahat juga ada di dalam Alkitab. Itu juga
apa namanya, dicontohi, diberikan contoh oleh Allah sendiri, ya kan? Ketika dia apa namanya, ketika Allah bekerja selama 6 hari mencipta bumi dan segala isinya, hari ke-7 dia berhenti dari pekerjaan itu. Itu artinya bahwa kita juga butuh istirahat. Nah, gitu. Kemudian olahraga juga sebenarnya ada, cuman tidak terlalu banyak apa namanya, literaturnya, ya dimention di dalam Alkitab. Tapi ada satu yang saya tertarik, itu di 1 Timotius 4 ayat 8. Dikatakan seperti ini ya, latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Nah, memang implikasinya tuh kayak ibadah itu yang lebih berguna daripada latihan badani, ya. Tetapi di sini dikatakan latihan badani terbatas gunanya, berarti tetap ada manfaatnya. Walaupun manfaatnya tidak lebih besar daripada ibadah, gitu. Berarti olahraga juga penting. Berarti olahraga juga memberikan manfaat. Nah, kemudian pikiran positif. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Gitu. Kemudian apalagi ya, mengelola kekhawatiran. Di Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itu. Jadi di sini diingatkan lagi bahwa kita tidak perlu khawatir, kita hanya perlu berserah kepada Tuhan dan kita ungkapkan keinginan kita kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Jadi nggak hanya mengelola kekhawatiran, tapi bagaimana caranya kita juga untuk apa ya, bersyukur setiap hari, menemukan hal-hal yang perlu disyukuri, gitu. Habis itu pengendalian diri. Ini 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Gitu. Ini dalam arti mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu kita. Walaupun banyak yang halal, tapi kita tidak boleh diperhamba oleh sesuatu di dunia ini. Gitu. Apalagi hidup penuh penyerahan terhadap Tuhan. Jadi serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Hafal ya, Tasya ya. Oke. Hubungan yang erat dengan Tuhan. Itu Yohanes 14 ayat 23. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi kita perlu punya hubungan yang erat dengan dia, dengan Tuhan kita, dengan kita menuruti semua firman-Nya, semua hukum-hukumnya. Karena hukum-hukumnya itu memang yang menuntun kehidupan kita untuk jadi lebih baik gitu. Oke, itu mungkin kalau dari sisi kerohanian ya. Oke, baik Mem, terima kasih. Jadi berarti orang punya kehidupan ini tidak hanya dilihat dari fisik saja, tetapi seperti ayat-ayat yang sudah mention tadi, kita juga perlu kesehatan mental dan juga rohani melalui ayat-ayat yang sudah dimention. Iya, betul. Nah, menurut Mem, bagaimana cara kita untuk menjaga keseimbangan antara obat, pikiran positif, dan iman supaya kehidupan kita ini tetap sehat seutuhnya? Menjaga keseimbangan. Oke. Obat itu dibutuhkan ketika kita sakit. Jadi tidak selalu dibutuhkan, gitu ya. Itu yang perlu diingat. Tapi berpikiran positif, berserah kepada Tuhan itu harus setiap hari, setiap saat. Terlebih berserah kepada Tuhan, yang punya iman kepada Tuhan itu harus seperti nafas kehidupan, gitu ya. Jadi harus dilakukan setiap saat, harus dilakukan setiap hari. Berpikir positif,
Kadang perlu dilatih. Ya. Ya, apa ya? Mungkin karena kita jarang self talk dengan diri sendiri, sehingga dan kita itu kecenderungannya gini, otak kita akan lebih mudah untuk untuk menangkap sesuatu yang negatif dari luar, gitu. Akan sangat lebih mudah. Nah, untuk itu berpikir positif itu harus betul-betul dilatih. Ya. Harus betul-betul dilatih. Tidak bisa kalau tidak dilatih, tidak akan pernah bisa. Jadi yang dilakukan harus memberikan afirmasi positif terhadap diri setiap hari. Jadi itu jaga keseimbangan. Ya. Terima kasih Mem atas jawabannya. Jadi keseimbangan untuk tetap sehat secara fisik, mental dan juga rohani itu sangat penting untuk selalu dijaga. Ketika kita memiliki waktu untuk menjaga fisik kita harus lakukan itu. Tetapi kalau kita juga berpikiran positif, pasti segala hal dalam kehidupan kita itu akan menjadi positif. Apa yang kita lakukan itu akan berbau atau dekat dengan hal-hal yang positif dibandingkan dengan hal-hal yang negatif. Tetapi yang lebih khususnya kita harus memiliki hubungan yang lebih erat dengan Tuhan. Ya, terima kasih Mem. Nah, karena podcast kita ini membahas tentang kehidupan mahasiswa atau relate dengan kehidupan mahasiswa, di kalangan mahasiswa khususnya mereka sering menghadapi yang namanya stres, entah itu tentang kuliah mereka ataupun stres tentang karena mereka sudah dikejar deadline, tugas, dan juga stres oleh karena masalah pribadi. Nah, saya rasa mungkin Mem sudah lebih profesional ya tentang hal-hal ini karena Mem juga pernah merasa di posisi sebagai seorang mahasiswa. Nah, apa yang bisa Mem berikan tips-tips untuk mahasiswa di kalangan mahasiswa sekarang agar supaya mereka tetap menjaga kesehatan fisik mereka, mental mereka, dan juga iman mereka pada Tuhan ya. Ya. Oke. Kunci utamanya adalah yang sering Mem gaungkan itu adalah self care. Ya. Kasihilah sesamamu manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Jadi, kita harus belajar mengasihi diri sendiri untuk bisa siap mengasihi orang lain. Self care itu penting. Dan self care itu banyak tipenya. Banyak caranya, tinggal kita pilih mana yang lebih cocok untuk kita. Nah, self care yang bisa kita lakukan, self care fisik. Self care fisik itu sudah pasti. Makan yang teratur dengan gizi yang seimbang, istirahat yang cukup. Itu sangat penting. Tidur harus cukup. Karena kalau tidur tidak cukup, kita bahkan kalau misalnya ya begadang, keseringan, itu akan sangat mempengaruhi kita punya suasana hati di keesokan harinya, gitu ya. Jadi tidur harus cukup, makan makanan yang bergizi, olahraga itu udah pasti. Terus apalagi ya? Self care fisik, mungkin bisa menikmati alam sekitar. Nah, kalau di Unclub ini kita punya alam yang sangat indah, gitu. Jadi nikmatilah alam ini dengan free, ya, dengan gratis, gitu. Nah, setelah itu self care yang selanjutnya self care mental atau emosi. Kita bisa bikin jurnal gratitude. Gitu. Jadi apa yang kita bisa syukuri sepanjang hari, setiap hari kita count your blessing, gitu. Hitung satu-satu setiap berkat yang sudah Tuhan berikan. Jadi buat gratitude journal atau buat jurnal mengenai pikiran dan perasaan supaya kita lebih aware terhadap keadaan emosi kita, keadaan pikiran kita. Dan kita akan bisa melihat polanya. Oh ternyata saya kalau triggernya ini, nah munculnya pikirannya seperti ini. Ada nggak pikiran-pikiran negatif yang muncul?
dalam hal apa saja. Nah, dari jurnal itu akan bisa kelihatan gitu. Jadi dan kita jadi bisa tahu cara mengcounternya gitu ya. Jadi bisa bikin gratitude journal dan jangan lupa afirmasi positif sama diri sendiri. Mungkin kita merasa sering kurang dihargai oleh orang lain, teman, orang tua, atau bahkan pasangan kalau punya orang-orang yang terdekat kita gitu ya. Tapi kita punya diri kita gitu. Kita bisa berikan apresiasi sebanyak mungkin yang kita butuhkan dari diri kita untuk diri kita gitu. Dan yang paling penting dari semuanya adalah self care rohani. Jadi bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu adalah self care rohani. Bangun hubungan yang baik berarti harus daily, setiap hari, setiap saat. Sehingga kita tahu Tuhan itu punya maksud apa sih dalam kehidupan kita. Itu ya, dari apa ya kita bisa tahu dari firman-firmannya. Dan juga kita bisa utarakan segala keluh kesah kita, segala angan-angan hati kita kepada Tuhan gitu. Telinga Tuhan tidak pasti itu cukup panjang untuk mendengar semuanya. Hatinya seluas itu untuk bisa menerima segala keluh kesah kita. Jadi berkeluh kesahlah. Dan dengan begitu, hal positifnya adalah kita pun jadi bisa rilis kita punya emosi gitu. Kedua, untuk self care rohani kita bisa bergaul dengan teman-teman yang juga seiman, yang bisa diajak berdoa bersama, dan itu sangat membantu kita dalam pertumbuhan iman. Benar sekali. Gitu. Oke, baik Mem, terima kasih. Jadi teman-teman, ada begitu banyak tips yang Mem sudah bisa berikan kepada kita pada hari ini. Di antaranya kita dapat melakukan self care. Nah, self care ini ada begitu banyak yang sudah Mem mention sebelumnya. Tetapi di balik semuanya, kita perlu self care rohani. Kita perlu mendekatkan diri dengan Tuhan agar supaya setiap persoalan kehidupan kita, entah itu pikiran negatif ataupun penyakit-penyakit yang mungkin akan menyerang kehidupan kita, itu akan bisa kita tangani dengan segala baik asal kita punya hubungan yang lebih baik dengan Tuhan. Nah, sungguh luar biasa Mem pembahasan dan juga jawaban yang sudah memberikan pada kami pada podcast kita hari ini. Dan kalau saya boleh rangkum Mem, pembahasan kita pada hari ini dapat memberikan pengetahuan bahwa obat itu penting untuk fisik kita. Pikiran positif juga sangat membantu untuk memiliki kehidupan yang lebih baik, bahkan kehidupan yang selalu tertuju kepada hal-hal yang positif. Dan juga di balik semuanya itu ada doa dan iman yang dapat menenangkan hati kita. Karena ketika kita memiliki pikiran yang positif, pasti kita bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan Tuhan. Karena itu juga bisa menjadi satu vitamin bagi tubuh kita untuk lebih hari lebih bahagia, bahkan lebih hari lebih memiliki hubungan yang lebih erat dengan Tuhan. Kesehatan yang seimbang itu mencakup tubuh, pikiran, dan juga rohani atau spiritual. Semoga Mem, obrolan kita pada hari ini dapat menjadi satu pengingat atau manfaat bagi teman-teman kita sekalian yang sudah menonton atau menyaksikan podcast kita hari ini. Sebelum kita menutup podcast, mungkin dari Mem memiliki 1-2 kata atau pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman semua yang pada saat ini mungkin mereka sedang berjuang untuk terus menjaga kesehatan mereka. Ya, oke. Baik teman-teman, mahasiswa dimanapun teman-teman berada, perjalanan perkuliahan, kehidupan perkuliahan itu sama seperti kita lagi lari maraton ya. Jadi bukan lari sprint. Jadi kita perlu menjaga
daya tahan tubuh kita dengan baik. Dengan cara yang tadi sudah disampaikan, self-care tersebut. Karena kesehatan yang kita punya itu yang akan menentukan dan jadi fasilitas, jadi daya kita untuk memperjuangkan tujuan hidup kita. Jadi sangat penting untuk menjaga kesehatan secara fisik, mental maupun rohani. Baik, terima kasih Mem atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan pada saat ini untuk menjadi narasumber dan juga telah memberikan jawaban-jawaban yang dapat memotivasi kami sebagai mahasiswa untuk dapat hidup positif dan dapat bergaul dekat dengan Tuhan. Dan terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang sudah menyaksikan podcast kami, dan nantikan episode berikutnya di podcast kami yang tentunya tidak kalah menarik untuk membahas hal-hal yang terkait dengan kehidupan kita sebagai seorang mahasiswa. Sampai jumpa di podcast Impact selanjutnya, obrolan nyata tapi membawa perubahan.